Kalau sekarang kita mensyukuri kemerdekaan, jangan pernah lupa kemerdekaan yang kita nikmati ini ditegakkan di atas keringat, air mata, darah, dan nyawa orang-orang tua kita yang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan negara ini. Jangan kotori darah mereka dengan togel, kata Ustadz tadi. Jangan kotori darah mereka dengan perbuatan tercela di atas republik tercinta ini. Ya Pak, syukuri dengan tahlilan kepada arwah para pahlawan. Agustusan ngiping sampai subuh. Tuh arwah para pahlawan gile, roh gua dijogetin. Indonesia merdeka ini bukan hadiahnya Belanda, ya Bu? Apa? Bukan hadiahnya Belanda. Indonesia merdeka ini keringat, air mata, darah, dan nyawa dari orang-orang tua kita yang kadang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan ini. Untuk kita mereka berurai air mata, untuk kita mereka mengalirkan keringat dan darah, bahkan untuk kita mereka korbankan nyawa yang cuma satu-satunya tanpa mereka sempat menikmati kemerdekaan itu. Ini ada remaja pemuda nih, pernah minum air kelapa? Pernah nanam pohon kelapa? Nah, jangan lupa itu. Kalau sekarang kita bisa minum air kelapa, itu karena orang-orang tua kita sudah menanam pohon kelapa. Kalau sekarang kita menikmati indahnya udara merdeka, itu karena orang-orang tua kita. Jangan kotori darah suci mereka dengan perbuatan tercela di atas negeri tercinta ini. Para pendiri negara kita dengan jujur mencantumkan dalam mukaddimah Undang-Undang Dasar 45 kalimat yang berbunyi dengan rahmat Allah yang maha kuasa. Ada nggak tuh pembukaan Undang-Undang Dasar? Ini bukan lipstick, ini kalimat pengakuan jujur dari para pendiri Indonesia bahwa Allah campur tangan dalam proses kemerdekaan. Kalau begitu, dulu iman untuk merebut kemerdekaan, sekarang iman untuk mengisi kemerdekaan. Salah satu faktor yang menghambat munculnya kesejahteraan yang merata itu karena sebagian anak-anak bangsa lebih menjadi penikmat kemerdekaan, bukan pengisi kemerdekaan. Berjuang nggak ikut, ngisi oga, hanya jadi penikmat kemerdekaan. Rusak mentalnya, rusak akhlaknya. Masih banyak para pelaksana pemerintahan di negeri kita yang potongannya potongan manusia, tapi akhlaknya akhlak monyet. Maaf, itu monyet. Coba dah ke kebun binatang, beran mampir di depan kandang monyet, lemparin pisang, dia makan. Penuh nih mulutnya nih, lemparin lagi, tangannya nyekel. Mulut penuh, tangan megang itu. Lemparin lagi, kakinya megang. Kaki megang, tangan megang, mulut penuh. Teman sebelahnya dikasih, dirampas juga. Monyet. Kapan masyarakat sejahtera mau terwujud kalau monyet-monyet masih pada gentayangan? Maka peringatan 17 Agustus, peringatan Agustusan mirip peringatan hijrah. Hijrah mengingat perjuangan Nabi, sepak terjang Nabi. Agustus mengingat perjuangannya para leluhur-leluhur kita yang berjuang. Maka Buya sering mengatakan kepada umat Islam, kalau acara syukuran 17 Agustus, seyogianya Buya mengajak agar mengadakan haul akbar para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak lebih condong kepada hanya kebahagiaan kita lalu joget-joget. Kan ada momen lain lah gitu kan, kalau mau joget-joget kan sering.
Nah, untuk momen peringatan Agustusan ini kan kita mengingat darah yang mengalir. Kan kita mengingat pengorbanan. Kalau bersyukur Allah berjanji menambah kenikmatan, tetapi kalau kufur Allah akan menyiksa. Nah, sekarang ayo kita lihat keadaan kita bangsa Indonesia ini lebih baik apa lebih buruk dari yang sebelumnya. Belanda itu menarik pajak yang besar, yang tinggi kepada rakyatnya. Bandingkan kalau begitu sekarang ini pemerintah Indonesia mengambil pajak yang tinggi kepada rakyatnya ataukah tidak? Kalau pajaknya tinggi ya sama dengan penjajah dong kalau begitu. Kalau dulu di zaman penjajah kita tidak boleh berbicara seenaknya sendiri. Harus menghargai apa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Nah, sekarang ini ada kebebasan berbicara atau tidak di negara kita ini? Kalau tidak ada kebebasan berbicara, ya sama saja dengan zaman dulu, zaman penjajahan. Apa bedanya? Apa artinya kemerdekaan itu kalau begitu? Kemerdekaan itu baru berarti kalau keadaan kita memang sesudah merdeka menjadi lebih baik daripada keadaan sebelum merdeka. Itulah macam begitu itu. Bisa dibandingkan keadaan. Dari mana kita tahu kita bisa membaca sejarah apa yang dilakukan oleh para pejuang kita? Apakah para pahlawan bangsa itu, mereka itu bersikap untuk mengeruk duit dari rakyat, mengambil kekayaan untuk diri mereka sendiri? Bahkan mereka mengorbankan jabatan mereka, harta mereka, sampai nyawa mereka hadapkan untuk membela bangsanya ini. Sekarang kalau para pemimpin sekarang tidak bisa mewarisi itu, maka mereka tidak berhak untuk menjadi pemimpin yang dihargai oleh rakyatnya. Serahkan kepada mereka yang mau berkorban. Serahkan kepada mereka yang mampu untuk melakukan itu. Jangan sampai kemerdekaan ini dicemarkan. Sementara rakyat kecil yang tidak tahu dinina-bobokkan dengan perbuatan-perbuatan yang katanya untuk mensyukuri kemerdekaan. Ada lomba-lomba yang tidak semestinya. Lomba makan kerupuk yang digantung. Anak-anak disuruh gigit kerupuk, tangannya diikat. Maaf, seperti yang berkaki 4. Apakah itu kehormatan? Apakah itu tujuan mengadakan peringatan kemerdekaan? Dengan begitu kita akan mengingat jasa para pahlawan. Mereka berjasa, kita wajib bersyukur, terima kasih kepada mereka itu. Sebagai syukur kita kepada Allah Ta'ala. Apakah begitu cara menghargainya? Apakah begitu cara mengingat mereka? Bahkan tidak malu-malu ada juga orang-orang yang sudah tua lari dalam karung. Itu untuk memperingati kemerdekaan. Orang-orang miskin disuruh berlomba panjat pohon pinang yang sudah diberi minyak licin untuk memperebutkan barang-barang yang tidak ada artinya. Saya pernah katakan, kalau memang itu tidak bersifat penghinaan, lucu-lucuan, baik, ada ndak? Jangan sampai Pak Bupati, Pak Camat saja mau ndak suruh lomba panjat pohon pinang? Coba tunjukkan. Tidak akan mau mereka. Merasa terhina dengan begitu. Bersyukur kepada Allah dengan masang spanduk Dirgahayu kemerdekaan RI kesekian untuk memamerkan bahwa mereka itu sudah melakukan katanya peringatan 17 Agustus. Padahal itu kosong, tidak ada maknanya apa-apa. Katakan Dirgahayu kemerdekaan RI kesekian, di bawahnya orang-orang pada berjudi, minum minuman keras, pelacur bergentayangan kemana-mana. Kemiskinan juga tersebar di mana-mana. Tidak layak kita mengatakan kita menghargai para pahlawan, bersenang, bergembira dengan sebab kemerdekaan, tetapi kita biarkan saudara-saudara kita dalam keadaan terlantar, kesulitan mendapatkan makanan, pekerjaan, demikian juga tempat-tempat tinggal. Sekali lagi bandingkan keadaan ini. Kalau keadaan sekarang ini lebih buruk dari keadaan zaman Belanda, artinya kemerdekaan itu tidak ada artinya. Kalau di sana orang-orang di luar sibuk mengatakan kita mensyukuri kemerdekaan dengan berpakaian ini, berpakaian itu, berpesta ini dan pesta itu, bersenang-senang, mengadakan lomba ini itu dan sebagainya. Apakah yang diajarkan oleh Allah kepada kita? Yang disuruhkan ialah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nasr. Kalau engkau melihat pertolongan Allah sudah datang, manusia datang berduyun-duyun memeluk agama Allah ini, maka jangan kamu memetuk dada, jangan kamu berpesta ria, tapi apa yang kamu lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Maha sucikanlah Allah itu, dan kemudian pujilah Dia, dan kemudian kamu mohon ampun kepadanya. Itulah yang Allah ajarkan kepada kita.
mensyukuri kenikmatan yang diberikan kepada kita. Tidak seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Mereka berpesta ria, membuang-buangkan harta yang semestinya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi mereka gunakan untuk membeli pakaian yang mahal, makan makanan yang enak, dan kemudian dihambur-hamburkan untuk perkara-perkara yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, bahkan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.